Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas manajemen KPSDMC akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester yang berjudul Strategi Kompetitif Generik yang beranggotakan saya Risa Dwi Fitriani, NIM 1861224 dan ditemani oleh teman saya. Perkenalkan, saya Dwi Novia Hidayatin, NIM 1861254. Dan saya Risa Oktavia, NIM 1861237. Dan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi, Ibu Ratna Dwi Jayanti SEMM, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan langsung kita ke materi pembahasan. Untuk yang pertama yaitu strategi generik. Strategi generik adalah strategi tentang bagaimana perusahaan mengejar keunggulan kompetitif di seluruh ruang lingkup pasar yang dipilihnya. Strategi bersaing suatu perusahaan menurut Michel Porter mengintroduksi ada 3 jenis strategi generik. Yang pertama yaitu strategi biaya rendah atau cost leadership. Strategi biaya rendah adalah strategi di mana perusahaan menjual produk dan jasanya kepada pelanggan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Untuk yang kedua yaitu strategi pembedaan produk atau diferensiasi, yaitu mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang jadi sasarannya. Untuk yang ketiga yaitu strategi fokus. Strategi ini mengacu pada strategi di mana perusahaan memilih pasar yang lebih sempit atau kita menyebutnya sebagai ceruk pasar atau niche market. Strategi kepemimpinan biaya atau strategi biaya murah adalah upaya mendapatkan keunggulan kompetitif dengan meningkatkan penjualan melalui persaingan harga terendah. Strategi ini biasanya meminimalkan biaya untuk mendapatkan produk atau jasa dengan harga terendah. Target dari strategi ini adalah untuk mendapatkan pangsa pasar yang luas dengan mempertahankan pelanggan lama dan mendapatkan pelanggan baru dengan harga produk dan jasa yang lebih rendah. Biaya yang harus ditekan adalah komponen biaya terbesar yang terjadi. Untuk mengidentifikasi komponen-komponen biaya terbesar, maka pengawasan terhadap pemicu-pemicu biaya perlu dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu strategi ekonomis. Yang kedua, efek-efek kurva pembelajaran dan pengalaman. Yang ketiga, biaya-biaya dari input sumber-sumber daya kunci. Yang keempat, yaitu kaitan-kaitan dengan aktivitas lain di rantai nilai perusahaan atau rantai nilai industri. Yang kelima yaitu kesempatan-kesempatan berbagi dengan organisasi-organisasi lain atau dengan unit-unit bisnis lainnya di dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada manfaat dari integrasi vertikal lawan outsourcing. Yang ketujuh yaitu keuntungan dan kerugian dari pelangkah awal atau first mover. Yang kedelapan presentasi dari pemanfaatan kapasitas. Dan yang kesembilan pilihan-pilihan strategi dan keputusan-keputusan operasi. Dan untuk selanjutnya strategi kepemimpinan biaya atau strategi biaya murah. Pertahanannya ada beberapa cara. Yang pertama yaitu sehubungan dengan pesaing yang ada, perusahaan dengan biaya rendah mempunyai posisi terbaik untuk berkompetisi dalam hal harga dan menggunakan harga lebih murah untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar dengan penjualan lebih besar dibandingkan dengan para pesaingnya. Dan yang kedua, di dalam mempertahankan terhadap kekuatan menawar dari pembeli-pembeli, biaya rendah menyediakan perusahaan dengan potensi margin laba. Yang ketiga, di dalam pertahanan terhadap kekuatan menawar pemasok-pemasok, perusahaan dengan biaya rendah dapat menurunkan harga produknya untuk membuat sulit calon pesaing memenangkan pelanggan. Yang keempat, di dalam pertahanan terhadap barang-barang substitusi, perusahaan dengan biaya rendah dapat menggunakan harga lebih rendah sebagai senjata terhadap
pada perusahaan yang mencoba masuk ke dalam pasar menawarkan barang-barang atau jasa substitusi. Dan yang keenam, kondisi strategi biaya rendah dapat berhasil. Dan juga strategi biaya rendah dapat berjalan dengan baik jika beberapa kondisi terjadi, di antaranya yang pertama yaitu kompetisi harga di antara persaingan sangat keras, dan kedua, produk yang dijual merupakan produk yang standar di industri dan mudah tersedia dari banyak penjual. Untuk yang ketiga yaitu hanya sedikit peran dari diferensiasi produk kepada pembeli. Pembeli hanya membeli produk bukan karena mereknya atau karena berbeda dengan produknya, tetapi lebih dari kualitas dan juga harganya. Untuk yang keempat, sebagian besar pembeli menggunakan produk untuk cara yang sama. Dan kelima, yaitu pembeli-pembeli menggunakan biaya yang berpindah untuk berpindah dari satu penjual ke penjual lain, atau bisa disebut dengan dropship. Dan keenam yaitu penjual membeli sangat banyak dan mempunyai kekuatan signifikan untuk menawar harga agar harga itu bisa turun. Dan yang ketujuh yaitu kegagalan dari strategi kepemimpinan biaya rendah. Dan untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa perusahaan-perusahaan yang gagal menerapkan strategi kepemimpinan biaya rendah. Dari banyak faktor, ini terdapat 4 faktor, yaitu yang pertama, kegagalan terbesar adalah pemotongan harga yang sangat agresif dengan akibat menurunkan laba perusahaan, bahkan mengakibatkan perusahaan itu menjadi rugi. Untuk yang kedua yaitu nilai dari keunggulan biaya bergantung dari kemampuannya bertahan secara terus-menerus sehingga sulit bagi pesaing untuk menirunya. Kemudian yang ketiga, kegagalan lain yang terjadi karena terlalu terpaku pada pengurangan biaya tetapi melupakan kualitas dari produk itu sendiri. Fitur-fitur kinerja inovatif, pelayanan yang lebih baik, dan fitur-fitur berbeda-beda di lain-lainnya. Kemudian yang keempat yaitu investasi yang tinggi membuat perusahaan mempunyai sunk cost yang tinggi yang dapat mengunci perusahaan ke investasi teknologi dan strategi yang ada sekarang. Di sini saya akan menjelaskan lagi di mana ini terdapat yang ke nomor 2 ya, untuk strategi diferensiasi. Di sini strategi diferensiasi yaitu biasanya keunggulan kompetisi dari strategi diferensiasi adalah kemampuan perusahaan untuk menawarkan kepada pembeli suatu yang berbeda dari apa yang ditawarkan oleh para pesaingnya. Dari sini lini produk dari strategi ini adalah dengan menawarkan banyak sekali varian produk, pilihan produk, lebar dan penekanan pilihan pada fitur-fitur yang berbeda. Dan juga esensi dari strategi ini adalah untuk menjadi unik di cara-cara yang bernilai bagi pelanggan yang terus dapat dipertahankan. Melanjutkan lagi dari pembahasan yang tadi, di mana bentuk dan tema-tema diferensiasi merupakan perbedaan yang akan dicapai atau dilakukan oleh perusahaan, yaitu dibagi menjadi 6 sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat manusia terbang atau We Move Purple Flight oleh perusahaan Lion Air. Yang kedua yaitu rasa yang unik atau soda di Dr. Ripper dan cairan kumur Listerine. Yang ketiga yaitu pelayanan yang dapat diandalkan atau pengiriman paket 1 malam. Untuk yang keempat yaitu kebanggaan dari berbeda dan perbedaannya. Untuk yang kelima yaitu teratas terdapat jalur image dan reputasi atau pemakaian dan aksesoris Gucci, Repil, dan Ritz-Carlton. Untuk yang keenam yaitu tuan rumah dan fitur-fitur penyedia internet Amerika Online.
Dan selanjutnya yaitu diferensiasi di rantai nilai, yang dimana secara umum diferensiasi di rantai nilai ini terjadi di kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan-kegiatan pembelian dan pengadaan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan R&D untuk rancangan produk. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan R&D untuk produksi dan yang berhubungan dengan teknologi. Kemudian yang keempat yaitu kegiatan-kegiatan produksinya. Yang kelima, kegiatan-kegiatan penyimpangan barang jadi dan distribusinya. Untuk yang terakhir yaitu kegiatan-kegiatan pemasaran dan penjualan dan pelayanan dari pelanggan itu. Untuk selanjutnya, saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya, Risa Okta, yaitu strategi generik. Yang pertama, strategi diferensiasi untuk mencapai pada keunggulan kompetitif dan menciptakan nilai bagi pembeli. Terdapat 4 pendekatan berbasis diferensiasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan fitur-fitur yang dapat meningkatkan kinerja yang akan diperoleh pembeli dari produk yang digunakan. Untuk itu, perusahaan dapat menambahkan fitur sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan keandalan, daya tahan, kenyamanan, dan kemudahan dari produk untuk digunakan oleh pembeli. Dan yang kedua, membuat produk dari perusahaan lebih bersih, aman, bebas perawatan dibandingkan dengan produk persaingan. Yang ketiga, membuat produk dengan keamanan lingkungan yang melebihi standar regulasi. Dan selanjutnya, memasukkan fitur-fitur yang dapat meningkatkan kepuasan non-ekonomik dan yang tidak berwujud dari pembeli. Misalnya, menurut Rolls-Royce dan Gucci mempunyai keunggulan kompetitif dengan menghubungkan keinginan pembeli tentang status atau image, prestis, gaya kelas atas, dan pekerjaan tangan yang supervisor. Dan selanjutnya ada kompetisi dengan berbasis kemampuan. Berkompetisi dengan basis kemampuan yaitu dengan memberikan nilai kepada pelanggan lewat kemampuan yang tidak dapat ditiru oleh pesaing. Untuk selanjutnya ada strategi diferensiasi, di mana yang membuat strategi diferensiasi itu menarik, yaitu strategi diferensiasi yang berhasil akan memberikan kelebihan yang menarik bagi perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, membangun halangan untuk masuk dalam bentuk loyalitas pelanggan dan keunikan yang membuat pendatang baru sulit untuk mendapatkannya. Yang kedua, mengurangi kekuatan menawar dari pembeli karena produk-produk alternatif kurang menarik untuk mereka. Yang ketiga, membantu perusahaan untuk menahan ancaman dari produk karena mereka tidak mempunyai fitur-fitur atau atribut yang serupa. Untuk yang selanjutnya, strategi diferensiasi akan berhasil pada pasar-pasar, yaitu strategi diferensiasi yang berhasil akan memberikan kelebihan yang menarik bagi perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan untuk membuat produknya berbeda dibandingkan pesaingnya dan pembeli merasa bahwa diferensiasi tersebut memiliki nilai. Yang kedua, kebutuhan pembeli dan penggunaan barang atau jasa berbeda dengan luas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Dan apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan bila dari teman-teman mau menambahi untuk presentasi dari kami, untuk materinya, bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan juga jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian gak ketinggalan untuk materi ini. Goodbye dan wassalam.